channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Freddy Raskin. Kalian juga dapat mengunjungi link beliau langsung. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat mencuri mangga, dua pemuda hampir menjadi tumbal. Para pemilik pohon berbuah di sebuah dusun kecil di Jawa Timur ramai kala itu. Penyebabnya banyak pohon-pohon mereka yang seharusnya siap panen justru kehilangan buah-buahnya. Sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya 1 atau 2 karung. Tapi untuk ukuran dusun, jumlah sebanyak itu sangat lumayan. Sebenarnya ada 2 orang yang dicurigai warga, Gino dan Masun namanya. Sepasang pemuda pengangguran yang gagal di perantauan. Sejak pulang 6 bulan lalu, keduanya tidak terlihat bekerja, tapi hampir setiap hari mengopi dan merokok di warung perempatan. Warga setempat ingin menuduh mereka, tapi belum ada buktinya. Pernah ada yang mempergoki kedua orang itu, berada di sekitar pohon alpukat milik Pak Hasan, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Warga pun tidak bisa menuduh, tapi 2 hari setelahnya buah-buah yang seharusnya sudah bisa dipanen malah sudah menghilang. Beberapa pemilik pohon yang merasa jengkel sampai memasangi pohon dengan makhluk halus agar tidak lagi dicuri buahnya. Tapi kedua orang itu seperti tidak punya urat takut. Tapi tetap saja, buah-buahan di pohon yang sudah dipasangi jimat-jimat dan makhluk halus tetap saja ludes. Gino dan Masun mengunduh buah-buahan milik warga tanpa ketahuan. Sampai kemudian kedua orang itu akhirnya menemui sebuah peristiwa dan akhirnya merasa kapok. Ya, beralih ke sudut pandang dari Gino. Angin dingin menyusup di sela-sela kaki Gino, meski sudah memepetkan badannya ke dinding pos kamling, tapi angin seperti terus mencari celah. Masun yang duduk berjongkok sambil membakar kretek juga terlihat kedinginan. Buntalan sarung di dekapnya. "Sun, sudah waktunya kerja ini," kata Gino sambil menyenggol Masun. Lalu yang disenggol pun meliriknya. "Ya, ayo, tapi aku masih ingat kejadian kemarin. Serem no," ucap Masun. Gino lalu mengingat kejadian sehari sebelumnya. Waktu itu malam belum larut benar. Orang-orang yang sholat isya berjamaah di masjid baru saja membubarkan diri. Agar tidak mencurigakan, Gino bersama Masun sengaja membaur dengan para jamaah malam itu. Begitu melewati area kebun alpukat milik Pak Anam, Gino dan Masun melipir. Rombongan warga tidak menyadari jika 2 orang pemuda itu memisahkan diri. Gino dan Masun melompati pagar bambu kebun dan langsung menuju pohon yang paling besar. Sudah 3 hari ini mereka mengamati pohon itu. Tidak menunggu lama, Gino langsung memanjat pohon yang tingginya sekitar 6 meter itu. Masun bersiap di bawah dengan membuka sarung yang di bawahnya.
Perlahan satu persatu buah terjatuh. Masun menggerayangi mencari kemana buah-buah menggelinding. Memang daerah di sekitar kebun alpukat benar-benar gelap. Mereka berdua hanya mengandalkan penerangan dari bulan yang tampak remang-remang. Masun berhasil mengumpulkan dua butir alpukat. Lalu dia berbisik ke Gino agar segera turun. Alpukat milik Pak Anam memang istimewa. Ukurannya besar-besar. Hanya 22 butir saja ukurannya sudah hampir satu karung. Oke Sun, Gino menyahut dari atas. Lalu terdengar suara. Brak! Gino melompat dari atas. Dibersihkannya sisa-sisa daun yang melekat di badannya. Saat akan menghampiri Masun, Gino dikejutkan dengan suara brak yang kedua. Masun yang ada di depan Gino ikut kaget. Mereka khawatir ada orang lain yang tadi bersembunyi di atas pohon. Tangan Masun lalu meraba sakunya, mengeluarkan senter kecil. Gino berpindah ke belakang Masun, khawatir kalau yang jatuh adalah pemilik pohon. Lampu senter Masun diarahkan ke sekeliling pohon, sampai akhirnya menyorot ke balik pohon alpukat. Ada sosok dengan sarung berwarna hijau lumut, membelakangi mereka berdua. Jantung Masun sudah berdetak cepat, mengira pemilik pohon menjebak dirinya. Begitu lampu mengarah ke bagian kepala sosok itu, tiba-tiba dia menoleh. Wajah orang itu dipenuhi bulu, seperti wajah si Amang. Giginya semuanya berbentuk siung berwarna putih besar, seukuran jempol kaki. Tanpa komando, Gino langsung berlari ke belakang. Masun menyusul terpuntal-puntal. Esoknya selepas subuh, Gino dan Masun buru-buru kembali ke tempat itu untuk mengambil senter dan sarung yang ketinggalan saat mereka lari tadi malam. Tentunya sekalian dengan beberapa butir alpukat itu. "Kamu masih ingat kan?" kata Masun lagi menyenggol balik Gino. Kali ini Gino mengangguk dan begitu ngeri mengingat sosok yang meringis kepada mereka malam itu. "Tapi kalau tidak cari buah, kita tidak bisa merokok, Sun." Giono kembali mengompori kawannya. Masun menyedot lagi kreteknya. Lalu dilihatnya bungkus rokok yang isinya tinggal satu. Akhirnya runtuh juga iman Masun. "Ayolah sudah, tapi sasarannya di mana no? Kalau Pak Anam aku tidak mau." Giono tersenyum. Mendengar jawaban Masun, dia lalu menunjuk sebuah tempat. "Di sana saja Sun, aman pokoknya. Sasarannya pohon mangga madu, kayaknya sudah hampir matang," sahut Giono. Mereka berdua lalu berjalan menuju lokasi yang dituju. Sebuah kebun mangga kecil yang ada di perbatasan dusun. Kebun itu terlihat menggerumbul. Saat Giono dan Masun mendekati kebun mangga itu, ada kabut tipis yang seolah menyelimuti pepohonan. Di tengahnya ada lapangan tanah seukuran setengah lapangan voli yang sengaja dibuat pemiliknya untuk mengumpulkan buah. Giono melihat-lihat ke arah pohon mangga. Buahnya nampak lebat. Mereka berjalan sambil berjinjit mendekati pohon yang paling banyak buahnya. Kebetulan pohon-pohon mangganya tidak terlalu tinggi, jadi dengan mudah tangan Masun mencabuti buah mangga. Di sampingnya Giono juga tidak mau kalah. Sarungnya sudah berubah menjadi gendongan keranjang buah. Di saat Masun masih bersemangat memilih buah, sampai tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Masun pun menoleh.
Seorang pria muda dengan rambut gondrong bertelanjang dada berdiri di belakangnya. Masun kaget tapi merasa tidak terlalu takut. "Main bola yuk mas," ajak pria itu. Masun menoleh ke arah Giono. Ternyata ada pria yang hampir mirip dengan yang menepuknya tadi di belakang Giono. Pria itu membawa bola di tangannya, seperti dihipnotis. Masun menuruti pria yang tidak dikenalnya itu. Mereka bermain bola bersama belasan pria lainnya. Anehnya wajah pria-pria itu mirip semuanya. Berambut panjang, bertelanjang dada dengan celana kain berwarna putih pucat. Masun dan Giono memang senang bermain bola, tapi begitu diajak pria itu, keduanya seperti lupa semuanya, padahal tidak ada satupun yang mereka kenali. Giono dan Masun seperti lupa waktu. Entah berapa jam dan berapa ratus gol yang mereka ciptakan, keduanya terus asik bermain bola. Lama-lama Giono mulai merasakan lelah luar biasa. Tapi pria-pria gondrong yang bermain bola seperti tidak punya rasa capek. Giono berjalan ke pinggir lapangan, ingin beristirahat. Tapi belum sampai pinggiran, seorang pemuda gondrong menariknya ke tengah lapangan. "Aku berhenti dulu mas, capek," kata Giono kepada pria itu. Wajah pria gondrong yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah. Matanya melotot marah ke arah Giono, lalu menariknya dengan kasar ke tengah lapangan. Akhirnya Giono kembali bermain bola. Diliriknya Masun yang ternyata juga nampak kelelahan, tapi tidak bisa berhenti bermain bola. Kakinya terus mendang bola meskipun tidak bisa berlari. Rasa capek luar biasa kembali menjalar, tapi orang-orang berambut gondrong itu seperti tidak mau melepaskan mereka berdua. Ketika Giono mau duduk di tengah lapangan, karena tidak kuat menahan lelah, seorang pria gondrong kembali menariknya untuk berdiri, dipaksa kembali bermain bola. Giono mulai menangis, tubuhnya seperti tidak kuat menahan capek, tapi tidak bisa melawan kehendak pria-pria gondrong itu. Masun juga terlihat sama. Bajunya sampai basah kuyup karena keringatan. Disitulah Giono baru mulai menyebut-nyebut nama Allah. Dia takut setengah mati. Orang-orang gondrong itu seperti tidak peduli dengan kondisi Giono dan Masun. Mereka terus memaksa keduanya bermain bola. Hingga kemudian Giono yang sudah tidak kuat mendengar namanya dipanggil-panggil. "No, Giono," ucap suara itu. Giono yang dipanggil menoleh ke kanan dan ke kiri. Giono baru sadar jika pohon-pohon mangga yang tadi berada di sekeliling lapangan sudah tidak ada, diganti tiang-tiang berwarna putih yang rapat berjajar mengelilingi lapangan. "No, Giono, kesini," suara itu kembali terdengar. Sambil menendang bola, mata Giono mencari sumber suara. Ternyata di ujung lapangan ada Haji Ja'far dan Pak Salim. Haji Ja'far ini guru ngaji Giono. Kiai Ja'far melambai-lambaikan tangan memanggil Giono. Dengan sisa-sisa tenaga, Giono berlari ke arah Haji Ja'far. Tangan-tangan pria gondrong sempat berusaha menarik Giono. Lalu Giono berhasil lolos, dikibaskan tangannya untuk menangkis tangan pria-pria gondrong itu. Kali ini permainan bola mendadak berhenti. Pria-pria gondrong itu berusaha mengejar Giono. Kurang lebih semeter mendekati Haji Ja'far. Kaki Giono tertangkap dan sempat ditarik. Giono terjebak jatuh. Kakinya berusaha menendang-nendang tangan pria gondrong yang
menariknya. Lalu dengan cepat Giono merayap menarik sarung Pak Haji. Begitu tangannya menyentuh sarung, jari-jari tangan pria gondrong langsung melepasnya. Nafas Giono naik turun menahan rasa lelah yang luar biasa. Dia lalu berdiri, dibantu Pak Salim dan Haji Ja'far. Makanya sudah dibilang jangan mencuri, ini malah terus mencuri, kata Haji Ja'far setelah dirinya bisa berdiri. Giono hanya bisa menangis. Sekarang bagaimana caranya? Temanmu kamu bawa ke sini, kata Haji Ja'far lagi. Giono lalu menoleh ke arah lapangan. Nafasnya seakan berhenti sesaat. Dilihatnya orang-orang gondrong itu bukan lagi manusia, tapi makhluk dengan tubuh kurus tinggi berwarna putih pucat dengan kepala luncub. Bola yang dia tendang untuk bermain berubah menjadi banaspati yang menyala-nyala. Dan Masun ada di tengah-tengah mereka dengan wajah layu. Giono menarik Masun dari pinggir lapangan. Yang ditariki hanya bisa melirik tapi tidak mau mendekat. Terpaksa Giono berjalan mendekati Masun. Haji Ja'far dan Pak Salim hanya melihat dari pinggir lapangan. Dengan tenaga seadanya, Giono berusaha mendekati Masun. Tapi belasan makhluk-makhluk janggung itu seperti tidak ingin melepas Masun. Nyali Giono sebenarnya ciut, tapi dia tidak tega. Masun sudah lemas di tengah lapangan. Tubuhnya beberapa kali ambruk, tapi diangkat lagi. Sambil merangkak, Giono mendekati Masun. Giono nyaris ambruk juga karena tidak punya tenaga. Jari-jari panjang makhluk itu mencengkram pundak. Giono hanya bisa pasrah. Sebelum ditarik lagi ke tengah lapangan, Haji Ja'far sudah berdiri di sampingnya. Tangannya mendorong makhluk-makhluk pucat bertubuh janggung itu, lalu menarik Masun dan menyeretnya bersama Giono. Setelah itu Giono tidak ingat apa-apa. Giono baru sadar setelah dirinya mendengar suara azan. Mata Giono melirik silau ke arah beberapa orang yang sedang duduk bersila di depannya. Ada Haji Ja'far, Pak Salim, bapaknya dan 3 orang warga lainnya. Mereka mengaji sambil memejamkan mata. Di sampingnya Masun juga baru membuka mata dalam posisi bersandar di batang pohon mangga. Haji Ja'far lalu berhenti mengaji. Dia berjalan mendekati Giono. Sudah kapok ujarnya ke hadapan Giono. Masun dan Giono saling lirik dan mengangguk pasrah. Setelah diminumi air gula, keduanya baru mulai bisa berjalan. Ternyata Giono dan Masun sudah 2 hari tertidur sejak mereka datang untuk mencuri mangga. Seorang warga yang pada siang harinya tidak sengaja lewat kebun mangga melihat keduanya tertidur di bawah pohon, tapi berulang kali diguncang tetap tidak bangun. Warga itu akhirnya melapor ke Haji Ja'far. Setelah dilapori, Haji Ja'far sempat melihat kondisi 2 orang itu. Lalu Haji Ja'far meminta agar warga itu tidak lapor ke orang lain. Ternyata Haji Ja'far mencari pemilik pohon-pohon mangga itu. Pemiliknya tidak lain adalah Pak Salim. Haji Ja'far harus menunggu sampai esok harinya, karena ternyata Pak Salim sedang pergi keluar kota. Haji Ja'far lalu mencari orang tua Giono dan Masun, lalu mengajak mereka mengaji bersama di depan Giono dan Masun yang terlihat tidur di batang pohon mangga. Iya Pak Haji, saya kapok, kata Masun setelah benar-benar sadar. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Akibat Mencuri Mangga
dua pemuda hampir menjadi tumbal. Perbuatan ini tidak patut untuk ditiru. Masih beruntung mereka masih bisa diselamatkan. Semoga di dalam video ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.